Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ahmad Hairi, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, sangat baik. Alhamdulillah. Saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelumnya saya melakukan proses supervisi kelas. Baik Pak, siap. Baik ya Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi karena masih sebagai persiapan awal. Sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Iya baik Pak, siap Pak. Baik. Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Bu Novi. Yang pertama berkaitan dengan tujuan nih Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Pak, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada 3 tujuannya Pak. Yang pertama, peserta didik dapat menyatakan sebuah besaran dalam kesehariannya yang menggunakan bilangan negatif dan bilangan positif. Iya. Kemudian yang kedua, peserta didik itu dapat menentukan letak bilangan bulat dalam garis bilangan. Selanjutnya yang ketiga adalah peserta didik dapat menyelesaikan operasi tambah, kurang, dan bagi serta pangkat bilangan bulat termasuk operasi campuran. Oke. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Siap Pak. Untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan. Iya. Kira-kira apa saja? Yang pertama, pengetahuan, yaitu peserta didik dapat menerapkan operasi aritmatika pada bilangan real. Kemudian memberikan estimasi atau perkiraan dalam menyelesaikan masalah, termasuk berkaitan dengan literasi finansial. Kemudian yang kedua, di area keterampilan, yaitu peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat, dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah. Begitu Pak kira-kira. Baik Bu, jadi area pengembangan yang Ibu ingin capainya adalah bagian aspek pengetahuan dan juga keterampilan pada siswa ya Bu ya? Iya Pak, betul sekali. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar para siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional begitu. Iya. Kemudian saya juga akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswanya. Dan untuk model yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Oh iya. Untuk metodenya? Kalau untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok Pak. Jadi tanya jawab dan juga penugasan. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu ya? Iya. Yang diintegrasikan begitu? Iya. Dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning lah atau PBL ya? Iya.
metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab, begitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas untuk media pembelajarannya? Mungkin saya akan menggunakan berbagai contoh seperti saya akan menggunakan LKPD atau lembar kerja, kemudian disalin di PowerPoint dan juga di laptop, begitu Pak. Oh iya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga kira-kira jam berapa? Nah, kebetulan saya ada di kelas 76 di hari Jumat, jam pertama dan kedua Pak. Baik, nanti hari Jumat depan di kelas 75 jam pertama ya. Iya, Dan yang kedua, saya akan datang ke kelas Ibu. baik Pak. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu nantinya. Baik Pak. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik, insya Allah kalau memang beliau hadir. Baik Pak. Baik ya Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapat dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mungkin mendapat gambaran ya Pak ya, sebagai media yang akan saya gunakan nanti. Kemudian media apa saja yang gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Oh iya. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas di hari Jumat Bu ya. Iya, betul Pak. Oke. Ada yang masuk hari ini? Ada. Siapa? Yasmin. Yasmin kemana? Nggak ada keterangan ya? Nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Ya, Reni gimana? Sehat semua? Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, kita tunggu dulu ya. Masih ingat dari waktu kemarin? Masih ya? Coba, Ibu minta. Satu kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 3 kali. Ibu mau membagi 4 kelompok. Ingat ya, Ibu akan membagi 4 kelompok. Biar mempermudah, Ibu bilang ini kelompok. Ingat ya, bilangan bulat positif. Yang ini bilangan bulat negatif. Yang ini bilangan. Saya bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan ini Bu minta bilangan real. Ingat ya, bilangan real, bilangan positif. Nanti kita belajarnya adalah bentuk kelompok. Bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ya. Nah, bilangan bulat itu ada yang namanya ini apa nih kalau Ibu tulisnya? Apa namanya? Bilangan betul. Kalau di sini di tengah namanya bilangan nol.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Nani Rosinda MPD selaku pengajar praktek saya, terus Ibu Novi Niketut Eti Novianti SPD datang. Pada kali ini saya akan mencoba melakukan pasca observasi, yang mana pra observasi sudah kita lakukan, kemudian observasi di kelas pun sudah kita lakukan untuk menyelesaikan tugas saya di modul 2.2, yaitu melakukan pasca observasi yang didampingi oleh Ibu pengajar praktek ya, Bu Nani Rosinda MPD. Mohon izin Ibu, Ya, silakan. saya akan melakukan pasca observasi yang telah dilakukan oleh Bu Niketut Eti Novianti SPD pada kemarin ya, tanggal 26 Juli ya. Oke. Ya, terima kasih atas izinnya Bu. Saya akan langsung saja. Apa kabar Bu Novi? Alhamdulillah baik Pak, sangat baik. Luar biasa. Sebelum saya memulai pasca, kira-kira refleksi dari pra observasi dan observasi apa yang Ibu rasakan? Waktu pertama-tama saya masuk ke kelas ya Pak ya. Masih pra dulu, pra. Pra. Ketika sebelum observasi kan kita tanya jawab tuh. Iya. Iya. Observasi saya ngerasa agak grogi sih sebenarnya ya, karena biasa pembelajaran dari saya itu kan tanpa ada dilihat oleh, walaupun kita rekan sejauh tapi tanpa dilihat oleh observasi. Yang gampingi ya. Iya betul, tanpa dilihat. Nah sebelumnya saya juga sebelum saya melaksanakan selalu saya memberikan contoh-contoh ke siswa seperti biasa. Cuma setelah berjalan ini yang saya harapkan memang siswa itu sama seperti guru sebenarnya, dan guru juga sama seperti siswa sebenarnya. Apabila ada penilaian mereka mungkin akan grogi. Itu Nervous ya? Ya betul, nervous. Padahal mungkin kalau tidak ada melihat atau tidak ada menilai, mungkin mereka akan biasa. Iya. Atau mungkin demam panggung mungkin ya. Iya, biasa. Karena memang kalau jalan Iya. apa adanya kan kita nggak memiliki ibaratnya konsep di luar kepala, tapi kalau penilaian itu kan harus benar-benar tertata gitu ya. Pra observasinya, Iya. kalau saya merasa gagal, takutnya berhasil tidak gitu. karena memang tidak direkayasa dan itu berjalan Adanya. apa adanya. Betul. Kira-kira pembelajarannya gimana tuh di pra observasi? Untuk pembelajarannya ke siswa. Buat Bu Novi, Buat saya. Yaitu tadi saya tidak dari pra observasi itu saya tidak berharap ya, tujuan apa yang saya inginkan itu atau berjalan dengan baik. Iya. Itu pikiran saya. Karena memang sekali lagi itu tidak direkayasa dan apa adanya. Itu pra observasi, Bapak belum percaya tentang pasca kan? Iya. Terus kemudian setelah pra observasi kita kan observasi di kelas nih. Iya betul. Nah, apa yang Ibu rasakan? Pada pelaksanaan yang Pelaksanaan observasi. Ya? Oke. Pada waktu observasi yang saya jalankan di hari Jumat 26 Juli 2024 itu saya masuk ke kelas tanpa anak tahu ada bapak yang menilai. Dan saya juga memang tidak memberitahu siswa tersebut. Dan saya senang, maksudnya bangga terhadap anak-anak saya yang notabene mendadak tapi mereka bisa. Saya membuat jalan seperti itu memberikan tujuan yang saya inginkan adalah peserta didik itu ada beberapa siswa yang bisa melaksanakan ini kebetulan materinya bilangan bulat ya Pak ya. Mereka bisa Berupa permainan juga kan waktu itu ya? Iya betul, karena saya membuat gini,
saya tidak sempat membuat olahraga. Terus kemudian saya melihat anak-anak ini kebetulan semangat. Saya membuat kelompok. Nah kebetulan saya dari kelompok tergantung dari materi. Jadi bilangan bulat saya masukkan misalkan bilangan negatifnya, positifnya, bilangan real. Selalu saya bikin. Terus kemudian, nah mereka itu excited karena saya membuat itu dilakukan untuk menunjukkan ini anak peserta didik dia tahu mereka mana menunjukkan dari bilangan positif dengan bilangan bulat negatif. Kemudian yang saya lakukan pada saat itu adalah peserta didik memerankan langsung. Iya, jadi mereka bisa. Iya betul Pak. Jadi itu permainan sederhana yang saya lakukan di kelas. Kebetulan juga anak-anak alhamdulillah semangat. Jadi mereka berlomba-lomba untuk maju, antusias. untuk mereka jadi pemeran utama. Gitu. Oke, itu. Nah, memang sengaja saya tidak konfirmasi dulu kan tentang waktunya, walaupun di PRA itu sudah ada rencana biar kayaknya kan yang katakan itu tidak alami. Kita masuk kelaskan setelah ibu observasi dengan beberapa materi permainan sederhana dan tradisional. Kira-kira tujuan dari pembelajaran tersebut? Jadi di awal pembelajaran saya sudah tujuan berbeda berupa ke peserta didik. Saya menginginkan gini, si anak itu dalam pemecahan masalah sehari-hari mereka bisa melaksanakan dengan permainan sederhana seperti itu. Jadi dalam pemecahan masalah tidak serta-merta mereka itu hanya menggunakan yang menggunakan kalkulator. Jadi mereka bisa membuka pikiran itu menyelesaikan masalah dengan ternyata dengan menyelesaikan masalah itu bisa dengan bermain secara sederhana. Jadi ibaratnya game of education kali ya, tapi secara sederhana. Terus yang kemudian yang kedua, saya mau siswa tersebut aktif ya dalam memecahkan masalah, terutama dalam materi bilangan bulat. Jadi ada pengulangan itu mereka bisa lebih aktif dalam berinovasi, kemudian mengutarakan pemikiran dia. Jadi tujuan ini ibu sudah rencanakan ya? Kira-kira rencananya itu berapa lama? Rencana untuk pelaksanaan observasi tersebut ke siswa, ke siswanya. Maksudnya keberhasilan atau gimana? Melakukan materi apa yang dilakukan, melakukan materi kan dengan permainan ini. Kira-kira ibu merencanakannya berapa lama? Apa karena memang dadakan atau memang udah, saya yakin udah terbiasa kayaknya kemarin sebelum pengajaran tanpa disupervisi gitu ya. Jadi kebetulan kelas yang saya ajar ini sebelum di kelas ini saya belum melakukan di kelas yang lain gitu. Jadi pembelajaran ini saya masukkan ke dalam kelas yang kebetulan jadi observasi. Jadi permainan itu sebenarnya saya tidak rencanakan, cuma begitu di perjalanan sepertinya ini permainan ini adalah untuk menuju si anak ini aktif ya. Menjawab, karena kalau menurut saya kalau misalnya kita tidak pancing si anak tersebut aktif dalam ini, mungkin mereka akan kebanyakan diam, kebanyakan pasif. Vakum. Ya betul, vakum. Nah setelah rencana ibu bisa dikatakan berhasil. Penilaian ibu kalau di rentang 1 sampai dengan 5 ya, kira-kira untuk pencapaian tujuan yang ibu lakukan itu di angka berapa? Di angka 4. Kenapa kok bisa angka 4? Karena dari rentang 1 sampai 5 ya, 4. Karena saya berpikir gini, saya melihat dari keseluruhan siswa, kebetulan ada jumlah siswa 36 siswa. Itu ada beberapa siswa yang vakum Pak. Yang pertama mereka tidak pede. Yang kedua mereka takut jawabannya salah. Yang ketiga mereka kurang komunikasi dengan yang lain, tidak bisa bergabung Pak, karena saya membuat kelompok itu bukan circle. Kadang mereka ini Pak
mereka percaya diri dengan circle masing-masing. Tapi saya random. Gantian ya. Ya. Iya, tidak monoton itu aja kelompok. Ya, betul, Pak. Tapi luar biasa Bu Novi, saya salut gitu kan, karena apa, biasanya kan kalau ngajar itu kita tidak memperhatikan, tapi ternyata kepekaan Bu Novi terhadap siswa luar biasa, sehingga dengan yakinnya memvonis angka 4 itu menjadi nilai tujuan. Nah, terus kemudian ketika yang sudah dilaksanakan dari rencana-rencana itu, kekuatan yang Ibu miliki untuk mengubah tujuan menjadi baik ya. Untuk tujuan menjadi lebih baik. Iya. Jadi saya pertama, karena saya kan mengajar matematika, saya nggak mau itu di situ Susah, sulit. Nah, betul. Jadi siswa itu kalau udah masuk kelas takut, itu yang saya amati selama ini. Kalau udah ada matematika itu perasaan mau membuat siswa untuk menjalani pembelajaran, untuk melihat bukunya aja itu kayaknya mereka takut. Jadi saya mencoba untuk membuat suasana kelas se-enjoy mungkin. Nyaman. Betul. Nyaman. Yang pertama saya juga nggak mau terlalu keras terhadap siswa. Karena saya tahu siswa ini kan beda-beda. Heterogen ya. Betul, heterogen. Ada yang mungkin dia di bidang ada yang mungkin dia di bidang sains, ada yang mungkin dia di bidang sejarah segala macam. Di situ saya belajar gimana si anak ini biar senang dengan kemudian saya melihat siswa ini dari yang saya adakan presentasi kan Pak ya, saya kan melakukan presentasi setelah mereka berdiskusi, itu yang saya lihat mereka mengusahakan hasilnya pun dengan gaya mereka Pak, dan saya tidak mau memberikan ujian siswa itu maaf ya, misalkan Salah kamu harus penyampaian seperti ini ya, karena saya memberi ruang untuk mereka biar mereka berekspresi dengan gaya mereka. Bagaimana mereka misalkan memberikan presentasi di depan kelas, saya tidak mau memberi siswa harus begini-gini. Jadi dari situ saya bisa menilai siswa tersebut itu sudah memahami atau belum. Gitu aja Pak yang saya anggap, makanya kenapa bisa saya ngambil nilai poin 4 gitu. 4, yakin 4 ya? Iya betul. Karena ngelihat antusiasme siswa Pak, sampai pertemuan berikutnya lagi mereka juga tetap mau, ayo Ibu kita bikin permainan baru seperti itu. Itu dia yang saya bilang luar biasa buat Novi, peka, dan jadi tidak terbawa arus dengan proses pembelajarannya, tetapi merupakan sebagai sosok pemimpin yang dimana bisa melihat heterogennya siswa, dan dari pengajarannya juga saya lihat termasuk unsur berdiferensiasi. Nah, dari beberapa yang Ibu sebutkan tadi kan ada permasalahan dengan menetapkan poin 4 dengan yakin. Nah, yang saya ingin tahu peluang untuk satu ini seperti apa? Kalau untuk satunya ya, mungkin kalau nggak satu ini saya ambil dari 36 siswa ini kan ada beberapa kelompok yang saya lihat ya Pak, yang saya telusuri itu ada yang diem, ada yang pasif. Nah itu mungkin untuk tindak lanjutnya begitu. Nah iya betul. Iya, itu mungkin akan saya gali. Maksud saya gini, oh mungkin dia tidak suka dengan apa yang saya berikan permainan, mungkin dia masih ada agak takut, itu mungkin akan saya telusuri. Saya karena gini, ada sikap yang introvert yang mereka mungkin tidak mau berbagi dengan temannya, tetapi dia dapat melaksanakan. Ada pas satu siswa di kelas yang saya observasi ada seperti itu. Jadi mereka bisa, tetapi dia tidak mau bekerja sama. Hanya pintar diri sendiri. Betul, gitu. Hanya untuk diri sendiri. Jadi dia ada yang tidak mau bekerja secara kelompok. Ada seperti itu. Ada juga begitu berjuta saya terus tidak lagi ya itu tadi Pak. Ada yang ini loh saya gitu. Dan saya tidak mau berbagi kepintaran saya dengan yang lain karena itu nama kelompok bukan nama pribadi. Gitu, Pak. Jadi yang saya berusaha seperti itu. Untuk tindak lanjutnya mungkin
mungkin kita harus pelajari latar belakang siswa tersebut, mungkin di rumah juga dia kurang komunikasi dengan keluarga Karena sifatnya introvert itu mungkin. itu sih Pak yang saya tidak lanjuti. Jadi luar biasa. Jadi ternyata jawaban Bu Novi itu memuaskan buat saya. Satu yang saya korek-korek nih, tindak lanjutnya apa? Kadang itu kita bisa melihat yang mayoritas saja, minoritas itu kadang kita tinggalkan. Ini yang saya ingin, minoritas itulah yang harus kita gali, gitu kan, agar proses pembelajaran kita variatif, sehingga tidak menutup kemungkinan pembelajaran berikutnya dia lebih aktif lagi. Dan yang jelas suatu keberhasilan itu apabila kita bisa merubah watak atau sikap, itulah yang disebut berhasil. Kalau monoton ya tidak bisa dikatakan berhasil gitu. Jadi dari sekian banyak yang Ibu jelaskan ke saya, hambatan-hambatan apa aja sih kira-kira yang benar-benar membuat Bu Novi itu tertantang? Kalau hambatan untuk saya sebenarnya dari yang pertama itu adalah dari olahraga mungkin ya. Jadi yang kemauan saya itu adalah olahraga support, mungkin kalau untuk whiteboard itu adalah whiteboard berpetak, jadi mungkin lebih memudahkan siswa ya. Berarti papan tulis yang kotak-kotak itu ya, buat kurva gitu ya. Iya, memudahkan siswa untuk lebih mengeksplor yang mereka punya. Sedangkan kalau di lantai itu kan buat mereka dari yang duduk belakang pun harus Melihat ke depan, betul, iya, maju gitu. iya. Nah, itu aja untuk yang materi ini mungkin ya, hambatan dalam materi ini. Kemudian kalau untuk siswa ya hambatannya itu tadi Pak, ada beberapa siswa yang tidak mau bekerja sama. Itu aja sih Pak yang saya berikan. Tapi untuk keseluruhan ya alhamdulillah. Ya. Tadi kita bicara tentang hambatan yang Ibu sudah jawab secara detail dan gamblang. Untuk solusi ke depannya seperti apa yang akan dilakukan? Untuk solusi, jadi saya gini, kalau waktu beberapa tahun lalu saya pernah siasat itu pakai kertas bekas kalender. Kalender belakang itu kita bikin kotak-kotak itu menggunakan plastik, jadi pada saat mereka membuat titik itu kita bisa hapus kembali. Itu sih yang saya lakukan sebelum ada papan berpetak. Paling itu aja untuk yang materi yang saya suka. Ya, kalau memang tidak ada media olahraganya, itu siasati dengan kertas kalender itu ya, belakangnya yang putih itu. Atau mungkin dengan fokus kali Pak ya. Cuma pas fokus kita mau pakai game education kayaknya gitu, kayaknya sepertinya siswa itu kalau dibikin game education yang kita menggunakan Kahoot ataupun yang kemarin kita gunakan itu Pak, mungkin anak lebih antusias lagi ya. Buat permainannya akan saya kembangkan seperti itu tentang kelanjutannya. Jadi untuk rencana utama dalam mencapai tujuan tadi Ibu sudah sampaikan ke saya dengan penentuan prioritas 4 itu ya. Kira-kira dalam pencapaian tujuan, strategi Ibu kan tadi tujuannya nih, strateginya apa yang akan dilakukan untuk strategi pembelajaran ke depan ya? Buat strategi pembelajaran ke depan dengan cara mereka menemukan tadi kan saya melihat dari, saya korelasikan dengan alat peraga nih, ya kan? Tetapi itu siasat Ibu untuk melakukan strategi seperti itu. Kira-kira ke depannya apakah ada gambaran? Tadi Ibu ingin sampaikan ada papan tulis kotak-kotak itu kan strateginya. Ya, entah ke sekolah iya atau gimana? Kira-kira gimana? Ke sekolah mah udah sering Pak, saya mau minta sebenarnya udah sering, cuma mempermudah
saya menyampaikan belajar psikologi siswa itu juga udah saya minta, cumanya karena sampai sekarang pun belum terrealisasi, jadi saya gunakan ya tadi mungkin pakai kertas kalender gitu, atau mungkin dengan gamification. Tapi ketika yang ibu inginkan tidak tercapai, apa yang ibu rasakan sebenarnya? Kecewa sih pasti Pak ya, karena itu salah satu hambatan untuk bisa menyampaikan pembelajaran. Sebenarnya guru ini kan banyak yang mau disampaikan, dan banyak di otak ini yang pengen buat siswa gitu loh Pak. Karena keterbatasan mungkin saya dari sekolah, dan kita harus memaklumi gitu ya. Jadi ya kita jalankan saja apa yang kita bisa dulu. Iya, itu yang saya inginkan jawabannya sebenarnya. Tidak ada perasaan akar pun jadi. Iya, tapi memang kondisi bukan kondisi sebenarnya ya. Untuk negeri ini kan kita ada prosedur yang harus kita jalankan. Dan intinya secara pribadi saya menyatakan bahwa ternyata strategi ibu untuk mensiasati segala sesuatu hal itu memang luar biasa gitu. Jadi baik dari segi kepekaan terhadap siswanya dengan kondisinya gitu. Jadi kita ke sesi akhir dalam pasca komitmen ke depan gitu kan. Apa yang akan ibu rencanakan belum dilakukan Untuk siswa. baik untuk siswa ataupun sekolah? Untuk saya gini Pak, Fokus ke pembelajaran ya, iya. fokus ke pembelajaran. Iya. Kalau saya akan melakukan apapun itu yang positif untuk siswa. Baik itu kalau saya utamakan ini adalah mungkin karakter ya Pak ya. Karena kita berbicara tentang siswa, mungkin karakter siswa terlebih dahulu, kemudian attitude siswa, dan nanti di setelahnya itu kita akan bisa memberikan pembelajaran yang lebih bermakna untuk masuk ke otaknya siswa. Itu buat siswa. Untuk buat saya sendiri, saya insya Allah akan mengapresiasi apa yang saya punya. Dengan seperti kemarin saya mendapat ilmu dari Bapak Cairin, ilmu baru, alhamdulillah, gamification berupa Kahoot, itu alhamdulillah sudah saya lakukan di beberapa kelas, dan saya juga memberi reward kepada siswa. Itu membuat antusias siswa itu terus Pak. Jadi mereka berlomba gini, selain kecepatan, mereka ketepatan dalam menjawab gitu. Jadi walaupun mereka cepat tapi tidak tepat, dia tidak akan menang. Tapi mereka juga tepat tetapi tidak cepat menjawab, mereka juga tidak akan menang. Itu membuat mereka antusias. Itu Pak yang akan saya gunakan untuk diri saya, Pak, yang mengeksplor. Ya, memang budaya positif itu harus kita kembangkan. Budaya positif kita berbagi yang baik-baik gitu kan. Betul. Karena saya juga gini, saya banyak mendapat ilmu dari Alhamdulillah. Nah, itu pun akan saya bagikan ke rekan sejawat atau ke siswa dalam pembelajaran. Itu aja Pak, alhamdulillah. Jadi kalau buat saya cukup gitu pembelajaran buat saya. Ini tadi kita udah bicara tentang tujuan, solusi, strategi, kan? Ini sedikit mau ngorek secara pribadi sebenarnya. Jadi pribadinya begini. Kira-kira komitmen ibu yang udah ibu sampaikan ke saya nih, kan? Tokoh di sekolah ini yang bisa mempertahankan komitmen ibu sebenarnya. Yang bisa mempertahankan saya sampai ini. Iya, ibu masih pegang komitmen. Ya tadi kan kita lihat hambatannya ke siswa begini, ke sekolah begini, yang membuat ibu tetap masih komitmen pada saat ini tuh. Apa ya, kalau saya berpegang gini, saya niat dari berangkat rumah itu niat untuk mengajar siswa transfer ilmu, minimal anak ini ada perubahan sampai jam sore itu ada perubahan sampai pulang. Itu aja sih saya pegang. Sekarang gini, kalau kita berkomitmen karena seseorang atau karena sesuatu dan seseorang itu yang sudah tidak bisa kita jadi pegangan, menghilang, itu akan susah. Jadi saya hanya membuat saya transfer ilmu, kemudian membuat siswa ini lebih baik ke depannya. Itu aja sih komitmen saya, insya Allah istiqomah.
setelah kita sudah melakukan hal pra observasi dan pasca observasi ini, setelah cooking ini tindak lanjut yang akan ibu lakukan, tindak lanjut yang akan ibu lakukan kan, setelah kita melakukan coaching ini tidak apa, mungkin akan lebih memperbaiki tindak lanjut untuk kedepannya kan Pak ya? Ya itu mungkin saya akan memperbaiki cara pembelajaran saya ke siswa, kemudian cara pendekatan saya yang lebih maksimal lagi ke siswa, mungkin itu yang akan saya lakukan, dan pembelajaran belajar yang lebih menarik untuk ke siswa agar mereka bisa berpikir bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sulit. Saya mau membuat matematika itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Itu sih Pak yang apa namanya kedepannya. Iya betul, yang kedepannya. Kira-kira kalau kita lihat pada diri kita masing-masing, introspeksi jatuhnya. Iya. Kira-kira menurut Bu Novi, kelemahan yang ada pada diri Bu Novi yang harus dikuatkan itu apa? Kelemahan saya itu sebenarnya itu menjadi iya betul. Tapi Jadi bisa membuat siswa itu jadi ini loh, aktif. Ya, jadi saya gini, awal untuk masuk ke kelas itu mungkin saya kurang percaya, tetapi dengan melihat siswa-siswa itu Antusias. ya betul Pak, terutama gini misalkan pelajaran matematika Ibu Novi gitu, kok seolah-olah saya dibanggakan, dibutuhkan oleh mereka, itu yang membuat saya ternyata saya dibutuhkan oleh siswa, itu menjadi penyemangat saya. Terus terang Pak, di awal saya bisa membuat sesuatu itu saya kurang percaya diri sebenarnya untuk mentransfer ke siswa. Ini saya mau membuat pembelajaran yang berbeda gitu dari biasa, itu sebenarnya saya kurang percaya diri, tetapi dengan dengan antusiasnya mereka dan mereka welcome, saya itu membuat saya lupa dengan ketidakpercayaan diri saya. Itu Pak kelemahan saya. Berarti update juga ya? Ya. Soalnya kan lagi viral nih, guru yang hebat itu adalah bukan guru yang menguasai materi. Guru hebat itu bukan guru penggerak. Guru hebat itu bukan guru yang sering masuk, tetapi guru yang hebat itu adalah guru yang dirindukan oleh murid. Oh gitu ya. Itu viral itu. Karena memang terserah Pak. Jadi saya kalau misalnya mau masuk, karena saya udah tahu nih, saya gak rekrut sama itu ya. Matematika itu susah. Jadi kalau saya mau masuk tuh kayaknya seolah-olah anak itu takutnya saya nih, anak itu nggak terima keberadaan saya gitu. Tapi dengan saya yang masuk, dengan anak yang penuh begini antusias, kemudian saya kasih pelajaran. Itu antusias itu yang saya pikir besok mau bikin apa lagi ya gitu. Kayak Bapak yang memberikan itu, besok saya bikin apa lagi ya gitu. Itu udah ada game kedua Pak yang kemarin saya laksanakan gitu. Nah itulah. Jadi ya memang terus terang aja secara pribadi, setelah mengikuti guru penggerak ini kan, ternyata memberikan ilmu ke orang lain dengan amal jariah itu luar biasa. Dan sistemnya itu multi level marketing, jadi nggak kita sampaikan karena bergerak dan menggerakkan itu adalah moto dari guru penggerak. Tapi memang terjadi anak saya Pak. Iya, jadi gini Bu, mudah-mudahan setelah pasca ini apa yang saya lakukan mengimbaskan ke Ibu, mudah-mudahan Bu Novi berikutnya dapat mengimbaskan ke rekan-rekan. Pada dasarnya kita yakin bahwa tujuan kita bersama adalah menciptakan atau menghasilkan siswa yang luar biasa dalam moto Litara itu bisa berakhlak mulia, inovatif, sportif, dan asri. Asri arti kata bukan dari lingkungan hidup, tetapi tenang, nyaman, nggak gegabah. Jadi terima kasih banyak Ibu Novi sudah menyempatkan paskanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sesuai dengan keinginan kita dan Allah meridhoi selama kita masih berbuat baik walaupun kita sendiri masih ingin berubah jadi baik. Mudah-mudahan harapan kita menjadi baik. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Novi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ke depan. Oke, Ibu Nani, apa yang sudah saya lakukan di pasca ini mudah-mudahan
sesuai dengan alur petanya. Tapi sebelum saya tutup Bu, saya minta refleksi dari Ibu atau penguatan dari Ibu untuk kami-kami, khususnya saya dan Bu Novi, dan umumnya buat lingkungan sekolah. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan kita sudah hampir di penghujung ya. Untuk saya sekaligus saja walaupun Ibu Menteri, kita langsung merefleksi juga dari yang saja. Tidak apa-apa dihadiri sama Ibu. Tapi saya merefleksi dulu dari kegiatan coaching ya. Coaching yang saya amati memang sudah ada tadi Pak Heri menanyakan tujuan tetapkannya bagaimana tujuan kita dalam bercoaching ya. Jadi di sini dimulai dengan namanya tujuan dari pembelajaran. Tujuan coaching kita ini apa? Coaching ya. Jadi nggak apa-apa tujuan pembelajaran, tapi saya tarik tadi ada yang mengatakan bahwa kita akan melihat kembali apa yang sudah dilakukan di Praha sama pasca, itu sebenarnya udah walaupun tidak dikatakan tapi itu sudah tujuan gitu ya. Itu dia Bun grogi Bun, sama seperti Bu Novi. Itu kan ketika didampingi itu grogi, padahal udah mateng di luar kepala, saking keluar ya. Tujuan pembelajaran adanya di Praha. Iya. Tujuan pasca ini yang Pasca, ditanya. iya. Tahu nggak kalau sekarang ini kita ngapain? Tujuan kita apa? Ya melihat kembali apa yang sudah tapi ada sebenarnya udah jawaban, tapi lupa nanya tujuan pembelajaran. Dia saya Pas diidentifikasinya itu Bun ya. nggak apa-apa, itu saya anggap sebagai tujuan. saya ngeliat oh ada tujuannya. Kemudian memang tadi Pak Heri sudah banyak menggali ya, bukan membeli, tapi memang sedikit tidak banyak untuk menjadi supervisi kita mengurangi untuk kita memberikan apapun kepada si kepada si yang di coachingnya. Jadi kita betul-betul benar-benar bertanya aja, jadi tidak banyak memberikan sesuatu, biarkan si coachingnya yang ini sendiri menceritakan sendiri, dan yang lainnya sudah mengikuti alur dan sudah saya cek di sana ada semua.